Kiai Haji Misbahul Mustafa dan Kiai Alwi Sarondi selaku pengasuh Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Muarajah Kota Tegal. Yang kami muliakan Al-Ustadz Said Akil selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Muarajah Kota Tegal, segenap pengurus dan Dewan Qori'in yang telah membimbing serta memberikan bekal ilmu kepada kami. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ibadah waktu seperti tata cara salat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita mendapat syafaatul uzma kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman santri yang saya muliakan, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, ya'lamu ilman. Ilman yang berarti mengerti sesuatu, atau juga berasal dari alama sebagai berarti memberi tanda atau petunjuk, yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan mengingatkan pemahaman manusia dan dari berdiri berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang hal mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Abu Asakir, man arada dunya fa alaihi bil-ilmi wa man arada akhirata wa alaihi bil-ilmi wa man arada huma fa alaihi bil-ilmi. Siapapun yang menghendaki keberhasilan dunia, maka ia harus berilmu. Siapapun orang yang menghendaki keberuntungan akhirat, ia pun harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki keduanya, tentu ia harus berilmu. Hadirin sekalian yang berbahagia, mestinya kita juga merenungkan kembali pada kitab Ala-Ala karangan dari Syekh As-Sanurdi. Ala-ala tanalul ilma illa bisitatin saundi kan majmu'i wa bibayani. Ingatlah, engkau tidak akan sukses merasa ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan menjelaskan seluruhnya secara gambling atau jelas. Tugain wa hirzin wa sibarin wa wulqatin wa irzadi ustadin wa tuli zamani. 1. Cerdas berakal. 2. Antusias atau hobi belajar. 3. Sabar, gigih dan tabah. 4. Biaya, sarana prasarana. 5. Bimbingan guru. 6. Waktu yang lama. Syekh As-Sarnuji menerangkan dalam kitab Al-Ala, kitab yang sudah sama-sama kita pelajari, yaitu kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu. Dalam bait tugain wa hirzin wa sibarin wa bulqatin air zadi ustadin wa tuli zamani. Kiat sukses menuntut ilmu. Pertama adalah tukain, artinya cerdas. Orang yang menuntut ilmu tidak
dan tidak bukan adalah salah satu termasuk orang yang cerdas. Apa artinya? Cerdas dimaksud yaitu mampu berpikir kepada masa yang akan datang, mampu berpikir hari ini untuk terus menimba ilmu untuk hari nanti. Sebab itulah orang-orang yang mau menuntut ilmu termasuk orang yang cerdas. Dan insya Allah melalui perantara menuntut ilmu inilah kita semua dapat memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang utuh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, irsyad, artinya antusias atau semangat. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai sifat antusias atau semangat dalam menuntut ilmu tersebut, karena semua membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Dalam pepatah mengatakan, tidak ada hasil yang sia-sia, tidak ada keberuntungan kecuali berusaha yang sungguh-sungguh. Dalam kesempatan baik ini pula ingin saya sampaikan bahwa rasa semangat menuntut ilmu itu harus tetap kita tanamkan betul-betul dalam hati. Tidak mudah terpengaruh teman yang tidak baik, yang mengajarkan kita tidak pada semestinya, main game, main keluyuran sana sini, atau pepatah golongan kalah bening golongan. Artinya, walaupun kita keturunan orang baik dan dididik dengan baik, akan tetapi bergaul dengan orang yang tidak baik, maka lambat laun akan terpengaruh menjadi tidak baik. Di saat teman seumuran kita sedang asik main game, main keluyuran, tapi alhamdulillah kita malah dititipkan sama orang tua kita di pondok pesantren Abai Mulrejo. Itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Ya Allah ya Rabb, semoga orang tua kami selalu meridhoi kami, sehingga kami dalam menuntut ilmu diberikan kemudahan. Amin. Ya Allah ya Rabb, semoga orang tua kami diberikan panjang umur, sehat walafiat selalu, sehingga bisa menuntun kita selalu ya Allah. Amin. Dan antusias tersebut kita bisa menyalurkannya melalui: 1. Ngaji yang rajin. 2. Mengerjakan tugas yang diberikan qori'in. 3. Hafalan-hafalan yang dilakukan setiap hari, dan lain-lain. Yang ketiga, pasti barin, artinya sabar, kuat, gigih, dan tabah. Teman-teman santri Ponpes Abai Mulrejo yang saya cintai, kiat sukses menuntut ilmu yang ketiga adalah sabar, kuat, gigih, dan tabah. Apa artinya? Dalam menuntut ilmu kita harus mempunyai sifat dan sikap tersebut. Kalau sabar ngaji mungkin tidak paham, tidak maksud, tidak mengerti, tetapi dengan sabar. Doa Mukarram Kiai Haji Misbahul Mustafa Pemuki Ali Serunji selalu matur, sing penting ngaji, paham ora paham ngaji, nomor 17. Sebab apa? Yang namanya ilmu itu tidak serta-merta langsung dapat dipahami, kecuali bagi orang-orang yang terpilih. Kuat, gigih, dan tabah, menanam rindu bertemu orang tua, melakukan hafalan-hafalan, menjalani tata tertib pondok, dan lain sebagainya. Yang keempat, wabul khotin, artinya biaya atau sanggup. Teman-teman santri semuanya, menuntut ilmu tentu saja selain cerdas, semangat, sabar, juga memerlukan biaya atau sanggup. Maksudnya apa? Agar ngaji juga tentram, alat tulis lengkap, baju memadai, agar ngaji juga tidak lapar, agar ngaji juga bumbung. Itu semua butuh sangu yang cukup. Sebab ada pepatah, wong ngendi kowe pikirane ngalih. Bisa diartikan orang yang kurang sangu atau mungkin tidak ada sangu, pikirannya tidak tenang. Bahkan bisa saja terjadi hal-hal yang sama tidak kita inginkan, yaitu pencurian. Nah, hal tersebutlah yang mesti kita waspadai bersama. Maka dari itu sangu yang cukup adalah menjadi kiat sukses dalam menuntut ilmu. Yang kelima, wa irsadi ustadin, yaitu bimbingan guru.
Tentu saja menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Terlebih kita harus memperhatikan sanad-sanad keguruan dari guru tersebut. Tujuannya apa? Yaitu agar kita tidak tersesat. Ajaran pendidikan sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang disebabkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita mempunyai guru-guru yang sanadnya sampai kepada Al-Maqullah Simbah Kiai Hasim Asy'ari, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keenam, watuli zamani, yang artinya waktu yang panjang. Teman-teman santri yang saya hormati, tentu saja dalam menuntut ilmu agar benar-benar paham itu harus dalam waktu yang tidak sebentar. Apalagi kemarin baru sampai tingkat sipil sudah keluar pondok, tingkat ibtidah sudah keluar pondok, Sumriyah Sorof sudah keluar pondok. Sangat disayangkan sekali. Ilmu itu harus dicari sebanyak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, tuntutlah ilmu dari lahir sampai yang lahat atau meninggal dunia. Teman-teman santri yang saya hormati, itu tadi sedikit ubah dari saya. Kitab lain menyampaikan tadi adalah tujuan untuk bersama-sama mengingatkan, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisidratin saumbi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Halafu minkum innas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.